Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Mimin cuma mau mengingatkan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Hehehe. Oke guys, Mimin gak mau berlama-lama di awal, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang detektif yang bernama Dumen yang sedang memeriksa selokan di pinggir sawah. Di selokan itu ia menemukan mayat seorang wanita dalam keadaan mengenaskan. Scene lalu berpindah menampilkan Dumen yang menginterogasi beberapa pria untuk mengetahui siapa yang membunuh dan memerkosa wanita itu. Pada keesokan harinya, Dumen dan anak buahnya memeriksa tempat kejadian dan menemukan bekas jejak kaki. Keadaan di tempat kejadian sangat kacau karena banyaknya wartawan dan anak-anak yang berkeliaran. Satu-satunya bukti yang mereka dapatkan adalah bekas jejak kaki, namun traktor malah merusak bukti tersebut. Sepulang bekerja, Dumen dan istrinya yang bernama Solyung membahas tentang kasus kematian Hyang Sok. Solyung menceritakan rumor yang beredar bahwa seorang pria bernama Kwang Ho selalu membuntuti Hyang Sok. Setelah mendengar itu, Dumen bergegas pergi menemui Kwang Ho lalu membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kwang Ho berkali-kali berkata bahwa bukan dirinya yang membunuh Hyang Sok. Lalu datanglah detektif Yongko menendang Kwang Ho karena mengira Kwang Ho lah pelaku pembunuhan itu. Di sisi lain, terdapat seorang wanita yang berjalan sendirian. Lalu datanglah seorang pria yang ingin menanyakan alamat padanya. Namun wanita itu berlari ketakutan sehingga ia pun terjatuh. Pria itu pun menolongnya, lalu datanglah Dumen yang mengira bahwa pria itu memiliki maksud jahat dan memukulinya. Sedangkan si wanita itu pergi begitu saja. 저기요. 길 좀 물어보려고 그런 건데. 여기 강간의 왕국이야? 이거 야, 너 뭐야? Scene berpindah menampilkan Dumen dan si pria yang berada di dalam mobil bersama. Ternyata pria itu adalah detektif baru yang berasal dari Seoul. Ia adalah detektif Taeyeon. Dumen pun meminta maaf atas kekeliruannya. Ia kemudian mengajak Taeyeon pergi ke TKP sambil membawa sepatu milik Kwang Ho. Di tempat yang becek itu, Dumen dengan sengaja membuat bukti sendiri untuk menuduh Kwang Ho lalu memotretnya. Kemudian, Dumen membawa Taeyeon pergi ke kantor polisi dan berkenalan dengan para detektif. Dumen melanjutkan interogasinya dengan Kwang Ho sambil menunjukkan bukti hasil bualannya sendiri. Kwang Ho yang tak mengerti pun hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Sedangkan Taeyeon tampak keheranan melihat tingkah Dumen dan Yongko yang memaksa Kwang Ho untuk mengaku. 서울에서 오신 네가 말이야. 그래 안 그래? 요건 이게 흙이 떨어져 나간 거니까. Scene lalu berpindah menampilkan para detektif yang membawa Kwang Ho ke hutan. Mereka terus mencoba untuk menginterogasi Kwang Ho. Hingga akhirnya Kwang Ho membuka mulutnya dan menjelaskan kronologis pembunuhan Hyang Sok dengan sangat mendetail. Namun Kwang Ho hanya menceritakan setengah cerita saja. Hingga Yongko pun marah lalu menendang kepalanya. Di malam harinya, Taeyeon memeriksa dua kasus berbeda namun saling berkaitan. Kasus itu adalah kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan. Kedua wanita itu ditemukan dalam keadaan yang sama, maka kemungkinan besar kedua wanita itu dibunuh oleh orang yang sama juga. Taeyeon memeriksa tangan Kwang Ho dan menemukan hal yang janggal. Para detektif kemudian melakukan reka ulang yang disaksikan banyak orang. Kemudian datanglah Taeyeon yang berkata bahwa Kwang Ho tidak bersalah karena kedua korban ditemukan dengan tali yang diikat sangat kuat. Sedangkan Kwang Ho memiliki tangan yang bahkan memegang sumpit pun tidak kuat. Tiba-tiba datanglah ayah Kwang Ho yang membuat keadaan menjadi kacau. Kwang Ho berusaha mengejar ayahnya sehingga para detektif pun kewalahan menahannya. Di sisi lain, Dumen menjelaskan kasus pembunuhan itu pada sersan bernama Hebong. Penjelasan Dumen terkesan ngawur dan asal-asalan, sehingga Hebong pun menjadi bosan. Hebong kemudian pergi ke tempat kejadian lalu bertanya apakah ada kesamaan antara kedua kasus pembunuhan tersebut. Taeyeon pun berkata bahwa kedua kasus itu terjadi pada saat hari hujan dan korban sama-sama mengenakan pakaian berwarna merah. Taeyeon mengungkapkan bahwa sebenarnya ada 3 pembunuhan.
Tapi mayat korban ketiga belum ditemukan. Taeyeon meminta Haebong untuk menugaskan para polisi agar bisa membantunya mencari mayat itu. Taeyeon berjanji akan menemukan mayat itu hanya dalam 2 hari. Proses pencarian pun dimulai dan tak butuh waktu lama Taeyeon dan tim kepolisian akhirnya menemukan mayat tersebut. Taeyeon dan detektif lainnya melihat keadaan korban yang diikat pada lengan, kaki, dan leher dengan metode yang sama seperti kedua korban sebelumnya. Pembunuhan ini dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati sehingga membuat para detektif kesulitan mencari bukti. 제목 이거 이때 정확히 나왔었나? 어? 상당히 예쁘다는 거. 또 독고 현순 걔 나랑 잘 아는 애야. 이 동네에서 이 점 전부 체크해봤습니다. Scene lalu berpindah menampilkan keempat detektif yang kini makan di warung milik ayah Kwang Ho. Duman membelikan sepatu baru untuk Kwang Ho sebagai tanda permintaan maafnya karena sudah menuduh Kwang Ho sebagai pembunuh. Mereka kemudian pergi ke bar. Duman berbicara pada Taeyeon bahwa ia tidak suka kedatangan Taeyeon yang selalu mengagalkan rencananya. Taeyeon pun menjadi marah lalu berkelahi dengan Duman. Haebong memarahi kedua detektif itu karena bertingkah seperti anak kecil. Haebong ingin mereka memikirkan rencana selanjutnya agar bisa menangkap pelaku secepatnya. 범인 잡으러. 그러니까 대가리를 안 굴리면 그 큰 땅덩어리에 카바가 좀 정리가 딱 되네. 범인에 대해서. Scene pun berpindah di saat hari mulai turun hujan. Haebong memberitakan seorang wanita bernama Kwok untuk berjalan sendirian sambil mengenakan pakaian berwarna merah. Aksi itu tentunya di bawah pengawasan Taeyeon yang berjalan di belakang. Mereka kemudian berteduh di pos kecil dan Kwok melihat dua remaja yang berjalan di tengah hujan. Maka ia pun langsung memanggilnya untuk ikut berteduh bersama mereka. Kedua remaja itu menceritakan tentang hantu yang ada di toilet sekolah. Mereka mengira bahwa hantu itulah yang membunuh para korban. Di sisi lain, terdapat seorang wanita yang berjalan sendirian. Ia mendengar siulan seseorang lalu berhenti sebentar untuk memeriksa sekitaran. Wanita itu melihat ke arah pabrik lalu segera berlari untuk menyelamatkan diri. Namun seorang pria lebih dulu menariknya. Taeyeon pun mendapat telepon yang melaporkan kejadian tersebut lalu ia pun pergi ke tempat kejadian. Taeyeon menyuruh para wartawan untuk tidak berkeliaran lalu ia melihat mulut korban yang dimasukkan batu. Mereka menemukan jejak kaki pelaku namun karena hujan, jejak kaki itu terlihat tidak jelas dan juga berantakan. Sesampainya di kantor, detektif Kwon memberikan dokumen dari stasiun radio lalu memberitahu bahwa ada seseorang yang meminta lagu Sad Letter tepat pada saat terjadinya pembunuhan. Lagu itu disiarkan bersamaan dengan dibunuhnya keempat wanita. Taeyeon pun berpikir bahwa ini tak mungkin kebetulan, maka ia pun segera memeriksa kantor pos untuk menemukan surat dari si pengirim lagu. Taeyeon bertanya pada petugas radio, namun mereka pun tidak tahu. Terpaksa, Taeyeon mencari surat itu dari bak sampah, bahkan pergi ke tempat pembuangan sampah. 하나도 없는 놈이다. 이겁니다. 모모증 같은 거. 중놈이 거기에 털을 밀어버렸다. DJ가 그거 틀어주면서 신청자 엽사를 읽어줬는데. 야, 얘기 잘 들었어, 자. Di sisi lain, Duman mendapat saran dari sang istri untuk mencari tahu siapa pelakunya melalui paranormal. Duman pun mengikuti saran istrinya. Paranormal itu memberikan jimat pada Duman, lalu Duman dan Yangko pergi ke tempat kejadian untuk melakukan ritual. Mereka berdua mencampurkan tanah lalu meletakkannya pada kertas yang diberikan paranormal. Niscaya tanah itu akan membentuk wajah si pelaku. Tiba-tiba mereka berdua mendengar langkah kaki kemudian segera bersembunyi. Ternyata orang yang datang adalah Taeyeon. Taeyeon kemudian ikut bersembunyi karena melihat kedatangan seorang pria lainnya. Para detektif mengira bahwa pria itulah pelakunya. Si tersangka mendengar suara lalu berlari menjauhi para detektif. Para detektif pun mengejarnya, namun sayangnya mereka kehilangan jejak si tersangka. Yongko mendengar gonggongan anjing dan ia melihat pelaku itu berlari ke sebuah pabrik. Mereka pun kembali mengejar, tapi mereka kesulitan mencari si pelaku karena banyak orang yang menggunakan masker. Duman tanpa sengaja melihat seorang pekerja yang menggunakan celana dalam berwarna merah. Duman kemudian menatap wajah pria itu lalu menyuruh Yongko untuk menangkapnya.
Pria yang menjadi tersangka itu bernama Byung Son. Byung Son mengaku bahwa dia bukan pelaku pembunuhan. Ia mengira bahwa di hutan itu ada setan, maka ia pun berlari karena panik dan ketakutan. Duman kemudian menyuruh Byung Son untuk mengakui perbuatannya. Byung Son pun pasrah dan menuruti perintah Duman walau sebenarnya ia sama sekali tak bersalah. Duman merekam pengakuan Byung Son, namun perkataan Byung Son terkesan terlalu dibuat-buat. Di akhir cerita bualannya itu, Byung Son menceritakan tentang hantu di belakang sekolah. Taeyeon yang mendengar itu pun bertanya di mana Byung Son tahu tentang cerita itu. Byung Son menjawab bahwa semua orang mengetahui cerita itu. Karena penasaran, Taeyeon kemudian pergi ke sekolah itu dan ia bertemu dengan dua remaja yang dulu juga menceritakannya kisah hantu itu. Seorang remaja mengantarkan Taeyeon ke toilet yang ada hantunya. Taeyeon pun bertemu dengan seorang perawat yang memberitahukannya tentang wanita yang ada di belakang sekolah. Wanita itu sering menangis entah mengapa, maka Taeyeon pun pergi ke sana sendirian. Saat wanita itu melihat kedatangan Taeyeon, ia masuk ke rumah sambil ketakutan dan menyuruh Taeyeon untuk pergi. Taeyeon kemudian meminta bantuan detektif Kwon untuk berbicara dengan wanita tersebut. Wanita itu mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Cara yang digunakan oleh pelaku padanya dan para korban yang meninggal sama persis seperti apa yang ia alami. Sayangnya wanita itu tidak melihat wajah si pelaku. Ia hanya merasa bahwa telapak tangan pelaku sangatlah halus. Sesampainya di kantor, Taeyeon pun segera memeriksa tangan Byung Son dan tangan Byung Son cenderung kasar dan tidak halus. Lalu Taeyeon memerintahkan Duman untuk membebaskan Byung Son karena pelakunya bukan Byung Son. Duman pun menjadi kesal lalu menampar Taeyeon karena mengambil keputusan sendiri. Haebong yang melihat perkelahian itu memarahi mereka, sedangkan detektif Kwon berteriak lalu menyalakan radio yang sedang menyiarkan lagu berjudul Sad Letter. Taeyeon memeriksa cuaca yang ternyata sedang hujan. Para detektif pun gencar memberikan peringatan pada warga untuk berjaga-jaga. 재밌어? 막판에 부르는 게 그렇게 재밌냐? 어? 다 잡았어 빨리. 이거 뭔데 이 새끼? 네가 맞지? 네가 조병석이 매달은 거 맞지? 맞아. Pada keesokan harinya, seorang petugas menemukan mayat seorang wanita. Para detektif pun berkumpul untuk melihat keadaan mayat tersebut. Dokter forensik menemukan 9 potong buah persik di dalam vagina wanita tersebut. Di sisi lain, Taeyeon dan Duman mendapat informasi bahwa penyiar radio menemukan kartu posnya. Detektif Kwon memberitahu alamat orang itu pada Taeyeon dan juga Duman. Mereka berdua menggeledah rumah tersangka, lalu datanglah seorang wanita yang berkata bahwa pemilik rumah itu sedang bekerja. Mereka pun pergi ke sebuah pabrik untuk menemui si tersangka yang bernama Park Hyun-gyu. Taeyeon membawa Park Hyun-gyu untuk diinterogasi. Ia memeriksa telapak tangan Hyun-gyu yang halus dan Taeyeon bertanya apakah benar Hyun-gyu yang mengirimkan kartu pos itu. Dan Hyun-gyu pun mengakuinya. Tetapi Hyun-gyu berkata bahwa dirinya bukan pembunuh. Saat hujan turun, ia hanya berdiam di rumahnya. Tentu saja Taeyeon tak mempercayai perkataan Hyun-gyu dan terus memeriksa Hyun-gyu untuk mengaku. Hingga Yongko menendang Hyun-gyu lalu terjadilah perkelahian. Haebong kemudian memarahi Yongko karena ia selalu menyiksa para tersangka. Haebong bahkan menendang Yongko hingga tersungkur di tangga. 죄 없는 사람들 잡아다 족치는. 그래, 좋아 박형경. 어제 그 프로를 야 조영거! 같은 새끼야. 장난하냐? 니나 그 손 몰랐나? 새끼야! 광고! 빨라라! 야야! 이 새끼야! 때리지 마라 괜히 시끄러 새끼야! Di sisi lain, Duman dan Taeyeon memeriksa tentang kasus ini yang tidak memiliki satupun saksi. Taeyeon berusaha untuk berpikir, lalu ia mengingat saat di mana Kwang Ho menjelaskan kematian Hyung Sok dengan sangat mendetail. Taeyeon kemudian tersadar dan meminta rekaman suara Kwang Ho. Setelah mendengar rekaman suara itu, Duman dan Taeyeon menyimpulkan bahwa Kwang Ho adalah saksi mata pembunuhan Hyung Sok. Mereka kemudian mencari Kwang Ho di warung ayahnya. Di tempat itu, Duman bertemu dengan Yongko yang sedang mabuk, sedangkan Taeyeon mencari Kwang Ho di tempat lain. Yongko mendengar berita yang menyiarkan tentang ketidakbejusan para detektif dalam mengungkapkan kasus pembunuhan. Yongko pun marah lalu melempar botol minuman pada televisi tersebut. Yongko juga menciptakan kericuhan di tempat makan itu dengan memukul para pelanggan di sana. Lalu tiba-tiba datanglah Kwang Ho yang menancapkan paku pada kaki Yongko. Setelah itu, Kwang Ho lari ketakutan lalu menaiki tiang listrik. Duman dan Taeyeon berusaha membujuk Kwang Ho untuk memberitahukan kejadian saat Hyung Sok dibunuh.
Kwang Ho pun akhirnya turun dan memberitahu di mana Hyang Sok dibunuh. Taeyeon bertanya apakah Kwang Ho melihat wajah pelaku. Lalu Kwang Ho berkata bahwa pelaku itu memiliki wajah yang tampan. Duman menunjukkan foto Hyun Gyu, namun Kwang Ho malah mengatakan hal aneh. Taeyeon pun kesal lalu menampar Kwang Ho. Tiba-tiba datanglah Yongko dan ayah Kwang Ho lalu terjadilah perkelahian. Kwang Ho kemudian pergi melarikan diri. Duman mencarinya dan menemukan Kwang Ho yang ada di tengah rel kereta api. Duman memanggil Kwang Ho untuk pergi dari rel itu karena ada kereta api yang akan melintas. Namun Kwang Ho malah tetap berdiri hingga akhirnya kereta itu pun menabraknya. Kwang Ho yang sudah tewas membuat mereka tak memiliki satupun saksi. Scene berpindah menampilkan detektif Kwon yang memberikan telepon pada Haebong. Mereka mendapat informasi bahwa tim forensik menemukan air mani di pakaian korban. Dengan begitu, mereka bisa membuktikan apakah Hyun Gyu bersalah atau tidak melalui tes DNA. Jika air mani itu cocok dengan DNA Hyun Gyu, maka dapat dipastikan bahwa Hyun Gyu lah pelaku sebenarnya. Namun permasalahannya adalah tim forensik di Korea belum memiliki teknologi itu. Satu-satunya cara adalah dengan mengirimkannya ke Amerika dan menunggu hasil tesnya. Di sisi lain, Duman melihat kaki Yongko yang membengkak. Duman pun membawa Yongko ke rumah sakit. Seorang dokter berkata bahwa kaki Yongko mengalami tetanus dan harus segera diamputasi. Jika tidak diamputasi, maka Yongko akan mati. Dengan berat hati, Duman menandatangani persetujuan untuk mengamputasi kaki Yongko. Di sisi lain, Taeyeon mengawasi Hyun Gyu secara diam-diam. Semakin lama, Taeyeon pun mengantuk dan akhirnya tertidur. Saat Taeyeon bangun, ia tak lagi melihat Hyun Gyu yang ternyata sudah menaiki bus. Taeyeon pun segera menyalakan mobilnya, namun sialnya mobil itu malah macet. Taeyeon kemudian kembali ke kantornya dan menemui Haebong. Taeyeon terus dilanda khawatir karena sudah 2 jam Hyun Gyu belum juga pulang ke rumahnya. Taeyeon berpikir bahwa Hyun Gyu pasti berhenti di suatu tempat. Scene lalu berpindah menampilkan istri Duman yang baru saja pulang bekerja dan berpapasan dengan seorang remaja. Tiba-tiba remaja itu ditarik oleh seseorang. Sol Young pun menoleh ke belakang. Setelah memeriksa keadaan, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Para warga kini mulai menutup rumah dan mematikan lampu untuk berjaga-jaga. Sedangkan si pembunuh membawa remaja itu lalu mengeluarkan seluruh peralatan sekolahnya. Keesokan harinya, Taeyeon berjalan di tengah hujan. Dokter forensik kemudian menemukan pensil dan juga sendok di dalam vagina korban. Taeyeon melihat wajah remaja itu dan juga sebuah plester yang pernah ia tempelkan. Taeyeon teringat pada remaja yang ia kenali itu. Amarahnya pun memuncak, kemudian pergi untuk menemui Hyun Gyu. Taeyeon menendang dan menyeret Hyun Gyu ke rel kereta api, kemudian mengeluarkan pistolnya dan memaksa Hyun Gyu untuk mengakui perbuatannya. Karena tak kuat lagi disiksa, Hyun Gyu pun mengaku. Taeyeon bersiap untuk menembak Hyun Gyu. Lalu datanglah Duman membawa dokumen hasil tes DNA. Taeyeon pun segera memeriksa isi tes itu, tetapi ia malah meneteskan air mata karena dalam dokumen itu tertulis bahwa DNA Hyun Gyu dan air mani pelaku tidak cocok. Taeyeon tak percaya pada hasil tes itu dan ia mencoba untuk menembak Hyun Gyu. Namun Duman melarangnya. Duman kemudian mendorong Hyun Gyu untuk menjauhi rel kereta api. Lalu kereta yang melintas merusak kertas hasil tes tersebut. Taeyeon pun berusaha menembak Hyun Gyu, namun tembakannya itu meleset karena Duman yang terus menghalanginya. Duman membiarkan Hyun Gyu pergi karena bukti menunjukkan bahwa Hyun Gyu tak bersalah. 17 tahun setelah kejadian itu menampilkan Duman yang sedang sarapan bersama keluarganya. Saat pergi bekerja, Duman singgah di sawah, yaitu tempat di mana ia pertama kali menemukan mayat seorang wanita. Duman memeriksa selokan di sana, lalu datanglah seorang anak perempuan bertanya mengapa Duman memeriksa selokan itu. Anak itu berkata bahwa ia pernah melihat seorang pria yang juga memeriksa selokan tersebut. Pria misterius itu berkata bahwa ia datang untuk mengenang perbuatannya di masa lalu. Duman pun terdiam dan ia berpikir bahwa mungkin pria misterius itu adalah pelaku yang selama ini mereka cari. Dan film Memories of Murder pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan banyak dari kegagalan hidup dialami oleh orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Dadah!